Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sekelas, selamat datang di acara S-Class Learning Together because we are sekelas. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi di malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, perkenalkan saya Elsya dari studio saya. Buat yang baru join di acara S-Class ini, jadi S-Class adalah bagian dari S-Talk. Nah, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media diseminasi desain ruang publik yang baik dan kaitannya dengan pembangunan daerah, terutama di DKI Jakarta. Oke, pada seri malam ini kita akan sama-sama menyimak nih, bagaimana sih sebenarnya konsep dari TOD kawasan Duku Atas, bagaimana proses desain yang terjadi, lalu apa harapan ke depannya. Oke, jadi untuk teman-teman sekelas yang mau bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke, bagi tiga penanya terbaik berhak mendapat hadiah e-money masing-masing Rp200.000. Tidak lupa thanks to our sponsor, ada Seven Gates Indonesia, PT ITJ MRT Jakarta, dan PT Ambal Akar. Nah, diskusi malam ini akan dimoderatori oleh Mas Tommy Arif dari studio saya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kepada moderator kita, Mas Tommy, dipersilakan. Ya, terima kasih Elsa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman sekelas semua yang lagi bersantai di rumah, yang sedang dalam perjalanan pulang kantor, atau malah masih ada yang di kantor nih, yang masih lembur nih. Jumpa lagi bersama saya Tommy Arif dalam ruang kelas S-Class. S-Class merupakan ruang di mana kita akan membahas serta mengintip spot-spot terkini dari DKI Jakarta. Kita kupas dari sisi kolaborasi, ide, dan juga desain. Untuk seri kedua ini, spot yang akan kita coba kupas adalah spot yang terletak di jantung kota Jakarta, heart of Jakarta, terletak di pusat kota Jakarta, dan nantinya tentu akan semakin menjadi hits ya. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri terlebih dahulu, mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk bisa bertemu lagi di bulan Ramadan di tahun depan. Nah, ngomong-ngomong, kalau kita ngomongin soal tubuh yang sehat, bila kita ngomongin Jakarta, kita ibaratkan sebagai sebuah kota, sebuah organisme yang hidup, maka pergerakan di dalamnya, misalnya seperti transportasi atau seperti jalan, itu merupakan bila diibaratkan adalah aliran darah yang menghidupi seluruh tubuh. Lalu not dan juga simpul-simpulnya seperti misalnya bandara, stasiun, dan terminal itu kita bisa ibaratkan sebagai organ-organ vital di mana terjadi pertukaran darah di situ. Seperti yang kita tahu, misalnya organ vital itu terjadi malfunction, tentu akan mempengaruhi kinerja tubuh secara keseluruhan. Begitu juga dengan not dan simbol tersebut. Bila tidak di-development dengan baik, tentu akan mengganggu denyut nadi dari kota itu sendiri. Dan organ vital atau simpul vital yang akan kita bahas hari ini adalah kawasan TOD Duku Atas. Nah, ini sangat penting, kenapa? Karena dia merupakan pertemuan dari berbagai macam noda transportasi andalan DKI Jakarta. Ada BRT, ada LRT, nantinya tentu ada dari KRL, kereta bandara, dan yang termutakhir adalah MRT. Lalu bagaimana sih visi development akan kawasan ini ke depannya? Dan bagaimana desain bisa ngedrive semuanya sehingga menjadi sebuah kawasan yang baik dan bisa dijadikan contoh untuk pengembangan kawasan-kawasan lainnya. Untuk itu saya ingin berbincang-bincang dengan teman berbagi kita malam ini, orang-orang luar biasa yang menjadi mastermind di balik desain development dari TOD Duku Atas ini. Yang pertama saya ingin menyapa dulu Pak Heru Hermawanto, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam Pak Heru. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua lalu ada Pak Nur Muhammad Gito Wibowo atau biasa kita sapa dengan Pak Gito, seorang desainer urban planner dari PDW Arsitek. Selamat malam Pak Gito. Selamat malam, Tommy. Ya,
Sebenarnya salam ada, sehat selalu. alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu Pak. Sebenarnya ada satu lagi dari Direktur Pengembangan Usaha PT MRT Jakarta, Pak Farhad. Cuman beliau nanti mungkin akan nyusul karena satu dan lain hal. Nah, kita mulai aja langsung diskusi dan bincang-bincangnya. Saya ingin ke Pak Heru terlebih dahulu, Pak. Pak, sebenarnya kan TOD ini kan untuk definisinya ini kan masih simpang siur, Pak ya. Nah, yang pengen saya tanyakan itu sebenarnya apa sih yang ingin dilakukan di kawasan Duku Atas ini, Pak? Ya, terima kasih nih Mas Tommy. Tadi sudah sepintas sebenarnya apa yang disampaikan Mas Tommy, saya hanya menyambungkan, kemudian nanti mudah-mudahan Mas Gito menambahkan. Nah, apa sih yang ingin dilakukan dengan adanya TOD? Prinsip TOD itu adalah bagaimana kita mengembangkan kawasan yang memang kita akan kembangkan. Nah, ini kenapa? Nah, karena di situ adalah simpul-simpul yang perlu kita kembangkan secara ekonomi dan berbagai kegiatan yang ada di situ bisa kita upayakan untuk bisa dioptimalkan. Nah, ini dengan adanya TOD itu adalah salah satu cara sebenarnya transit oriented development. Ini pada prinsipnya di sini adalah kalau kita kenal juga sebenarnya pada prinsipnya ini adalah prinsip UDGL Urban Design Guideline ini. Yang kemudian kita kenal dalam ketentuan-ketentuan berikutnya adalah panduan rancang kota. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk beberapa daerah yang bisa kita kembangkan atau kita tingkatkan untuk menjadi kawasan yang untuk tumbuh dan berkembang, lah kita lakukan dengan metode-metode seperti ini. Nah, TOD itu adalah salah satu metode, nah begitu. Karena memang basis dari perencanaan panduan rancang kotanya itu di sini didasarkan pada transit orientednya. Nah, ini sementara ada beberapa juga yang kita kembangkan atau kita kemas dengan basis yang lain, nah, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk pengembangan kawasan yang mudah-mudahan nanti dengan adanya TOD bisa memberikan pengembangan yang lebih. Nah, kita harapkan ini menjadi bagian yang mungkin lebih tumbuh dan berkembang dibanding kawasan yang lain. Kita harapannya seperti itu. Ya, Pak. Jadi Pak, kalau misalnya secara sederhana Pak, sebenarnya untuk konteks Duku Atas ntar isinya tuh apa sih Pak, TOD-nya itu Pak? Karena kan masyarakat pengen tahu nih, karena TOD itu kan benda baru ya, hewan baru di Indonesia ya, kan masyarakat pengen tahu nih, apa sih isinya nanti, mau jadi apa sih sebenarnya dalam tata gunanya atau rancang guna lahannya gitu Pak? Ya, sebagaimana kita ini secara sepintas transit oriented development. Nah, sebenarnya di situ itu kita tekankan pada masalah pergerakan orang. Nah, kita harapkan dengan simpul-simpul yang seperti itu, kita berharap antara manusia dengan aktivitasnya itu kita lakukan atau aktivitasnya itu lebih diarahkan kepada orang yang beraktivitas dengan menggunakan pedestrian. Nah, ini Jalan kaki kawasan-kawasan Pak ya, kira-kira ya? iya, kira-kira Ya. seperti itu. Jadi kita harapkan dengan adanya simpul-simpul transportasi tadi menjadi titik-titik yang kita kembangkan dengan harapan jangkauan orang untuk menjangkau kawasan kerja, tempat kerja itu dalam jangkauan orang mampu berjalan kurang lebih kisaran antara 700 meter persegi 700 meter kurang lebih segitu itu. Jadi kita coba di kawasan-kawasan yang memang seperti itu kita kita kemas dengan konsep TOD. Nah, ini Ya, hampir terima kasih. tapi nah semua orang itu menganggap semua yang itu bisa dikembangkan dengan TOD lah, ini celakanya kira-kira seperti itu. Nah ini karena tidak semua simpul-simpul yang seperti itu bisa kita jadikan TOD sebenarnya. Ya. Nah, menjawab hal tersebut Pak, saya pengen tahu Pak, menurut PNWDK kenapa yang Duku Atas Pak? Perannya apa sih Duku Atas itu bagi pergerakan kota Jakarta itu sendiri Pak, sehingga dijadikan TOD kayak semacam pilot project ya? Karena ini pertama ya, kemungkinan di Jakarta Pak ya. Kenapa Duku Atas Pak? Ya, kita pahami sebenarnya Duku Atas itu terdapat simpul transportasi yang lebih dari satu jenis. Nah di sana kan. Ya. Nah ini yang sebenarnya kriteria-kriteria yang salah satunya menjadi acuan untuk bisa menentukan suatu titik itu menjadi sebuah TOD atau bukan. Nah, di Duku Atas di sana terjadi beberapa simpul sebenarnya, mulai dari keretanya, kemudian kendaraan berbasis angkutan darat, kemudian ada rel dan sebagainya. Di situ ada LRT, ada MRT,
kemudian ada angkutan komuter, jalur komuter, kemudian ada bandara dan sebagainya. Dan itu juga pernah dikonsep juga bahwa untuk kawasan itu, untuk airnya pun, nah ini juga dulu pernah dikonsep untuk menjadi sarana transportasi. Namun rupanya untuk transportasi berbasis air itu kita masih banyak hambatan. Kira-kira seperti itu. Intinya di situ, kenapa kok TOD di Dukuh Atas? Nah, memang DO itu satu, dia berada pada pusat. Nah, pusat titik kegiatan utama, salah satunya di DKI Jakarta. Nah, ini merupakan simpul yang memang perlu kita kembangkan untuk bisa dioptimalkan dari sisi pergerakan orang. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya tangkap memang fokusnya adalah di pergerakan Pak ya, bagaimana bisa memfasilitasi pergerakan khususnya adalah pedestrian Pak ya, sehingga mereka bisa berpindah moda transportasi secara mudah dan bisa menjangkau tempat-tempat lain secara mudah ya, kira-kira seperti itu Pak ya, konsep TOD yang di Dukuh Atas ini Pak ya. Nah sekarang saya mau ke Pak Gito dulu nih Pak, dari sudut pandang urban planner nih Pak. TOD ini kan hewan baru juga nih di Indonesia nih. Memang konsepnya sudah lama lah di kota-kota besar, di kota-kota lain yang sudah maju sudah lama konsepnya. Cuman di Indonesia pertama kali kita coba untuk terapkan seiring dengan tumbuhnya transportasi kita menjadi lebih baik gitu ya. Nah, seharusnya seperti apa sih TOD ini diimplementasikan di Indonesia terkait dengan masalah infrastruktur, perangkat, dan juga yang paling penting adalah kondisi sosial kemasyarakatan Indonesia, Pak. Kira-kira seperti apa, Pak? Oke, baik Mas Tommy, selamat malam. Terima kasih Selamat malam, Pak Pak. Heru. Izin Pak untuk mencoba sama-sama ya berdiskusi untuk sebenarnya menggali lebih jauh gitu ya, atau mencoba menempatkan TOD itu sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi kita sebenarnya mengenal transit oriented development itu kalau dari sisi kami itu adalah sebenarnya sebagai sebuah strategi, terutama strategi keberpihakan. Jadi kita mengenal beberapa planning teori ya, terutama mungkin dari awal-awal kota-kota modern itu dibentuk gitu ya. Itu bagaimana cara kota itu tumbuh itu sangat tergantung bagaimana aliran atau sirkulasi ataupun orang itu didistribusikan dari satu titik ke titik lain. Dan kita sudah mengenal ada car based planning gitu ya, yang berdasarkan mobil, dan kemudian TOD ini adalah salah satu antitesis dari planning tersebut yang memang berorientasi kepada transportasi massal. Jadi menurut saya dari awal kita harus melihat di sisi itu dulu gitu. Jadi keberpihakan pengguna mobil dan pengguna public transport. Mengapa gitu ya? Jadi mungkin kita juga udah tahu gitu ya, kota-kota modern itu mengalami rise and fall gitu ya. Ketika penggunaan mobil sudah sangat masif, kemudian dibutuhkan ruang-ruang untuk membuat jalan, dan space untuk mobil itu menurut dan terbukti juga gitu ya, itu sangat ekspansif gitu ya, dengan luasan-luasan jalan yang dibutuhkan, luasan tempat parkir, dan hal-hal tersebut. Sedangkan untuk public transport itu dalam satu garis, dalam satu titik noda, di situ kita bisa mendistribusikan lebih banyak manusia ya, orang untuk mungkin dari rumah pekerja untuk yang normal ya, atau memang kegiatan perpindahan manusia yang lainnya gitu. Di situ dari sisi space yang dibutuhkan itu jauh lebih efisien. Kemudian juga kita juga tahu sebenarnya orang dulu mungkin sudah kepikiran masalah efisiensi ya, cuman sustainability lebih ecological friendly kayak gitu ya. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya produksi space yang dibutuhkan untuk mentransfer manusia dari titik satu ke titik lain ini adalah sebenarnya salah satu bagaimana kota itu bekerja. Jadi TOD di sini akhirnya bisa menjadi sebuah strategi yang bisa diterapkan ke
seluruh kota sebenarnya gitu ya. Kita memang butuh jalan, butuh kendaraan juga untuk melakukan perpindahan tempat gitu ya. Tapi keberpihakan itu di mana gitu ya. Kita kalau dalam konteksnya Jakarta bisa melihat mungkin kalau yang generasi-generasi Y, X atau mungkin baby boomer kayak gitu ya, itu pasti mengalami bahwa sebenarnya dulu kita tuh sangat asing gitu ya untuk berpindah tempat menggunakan kereta gitu ya. Kecuali misalnya yang saya paham pasti mahasiswa UI, pasti itu udah sangat wajar kayak gitu ya. Rumahnya di Tebet, dia harus sekolah di UI kayak gitu ya. Tapi selain itu mungkin hanya sisi-sisi yang mungkin ya saya nggak bilang ya bahwa kota ini juga akhirnya jadi punya dua wajah gitu ya, wajah yang cukup eksklusif di menggunakan kendaraan mobil, kemudian orang-orang yang mungkin lebih kurang beruntung akhirnya menggunakan kereta. Kereta zaman dulu itu parah mas, itu sampai naik-naik ke atas semua segala macam. Itu Pak, saya mengalami kok Pak. Oke, paham berarti ya. Ini saya cuma takut kadang-kadang mungkin generasi muda ini nggak terlalu paham nih. Kamu tahu tiba-tiba tahu aja rapi sekarang kayak KRL. Iya, dulu parah Pak. Pintu aja nggak ditutup ya Pak ya. Betul. Nah, di sisi transportasi dengan menggunakan transportasi massal, apalagi berbasis rel ini sama sekali diletakkan di dalam bagian belakang development. Tidak ada keberpihakan terhadap pengembangan dengan titik-titik tersebut, padahal stasiunnya sudah ada kayak gitu ya. Dan ini memang masalah mazhab ketika itu mungkin kita masih cukup bereforia dengan kendaraan mobil. Yang akhirnya hasilnya kita bisa lihat sekarang gitu ya. Ketergantungan kita dengan mobil, ketergantungan kita dengan kendaraan bermotor, dan jaringan jalannya itu sangat akhirnya membentuk manusianya. Jadi kalau saya lupa yang bilang siapa ya, jadi manusia membentuk kota, tapi kemudian kota itu nanti akan membentuk manusianya sendiri. Jadi hal-hal tersebut yang mungkin itu mendasari gitu ya. Jadi apakah TOD? Nah, ketika TOD ini digaungkan gitu ya, jadi orang akhirnya sadar ketika ternyata kita lebih baik ketika misalnya mengembangkan kawasan ini dari titik-titik yang memang lebih efisien untuk ditata kayak gitu ya. Misalnya gitu ya, dengan satu gerbong kereta itu rata-rata kalau saya nggak salah MRT ngitungnya satu gerbong itu mungkin 150 apa 200 saya lupa kayak gitu ya. Mungkin arah-arah ke situ. Mungkin kalau KRL saya juga kebayang mungkin lebih banyak kayak gitu ya. Walaupun itu mungkin tidak mungkin di zaman Covid ini. Tapi pada dasarnya dengan efisiensi space ini ternyata kita bisa menghemat banyak ruang gitu ya. Di kota-kota yang lebih maju itu bahkan TOD tidak harus selalu dengan angkutan massal berbasis rel yang dengan number yang cukup besar gitu. Bahkan kadang-kadang ada dengan tram atau dengan light rail, atau mungkin beberapa kota di Brasil kayak Curitiba kayak gitu itu berhasil dengan bus line gitu ya. Walaupun nanti pasti menghasilkan karakter yang berbeda-beda. Tapi dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya itu adalah shift of keberpihakan, shift of development fokus kayak gitu ya. Kalau kita tadinya melihat bahwa harga tanah di sekitar stasiun kereta saya ngomong mungkin karena zaman dulu belum ada MRT Pak ya. Jadi zaman dulu itu hanya ada KRL, mungkin orang tidak akan membayangkan bahwa tanah-tanah di sekitar stasiun KRL itu mungkin sekarang akan sangat sangat precious kayak gitu ya, sampai sekarang. Nah, kembali ke Dukuh Atas. Dukuh Atas itu menurut saya di sini cukup spesial karena dia itu juga di mainline ya, ada garis utama boulevardnya, istilah etalasenya DKI Jakarta juga gitu ya, di mana cuma tinggal beberapa ratus meter dari Bundaran HI, dia ada di boulevard utamanya, jadi secara hierarki jalan dia ada di jalur utama. Kemudian dia punya jalur kereta KRL, dan sekarang ditambah dengan kereta MRT, walaupun sebelumnya ada busway, dan sekarang juga busway-nya juga sudah di-upgrade dengan beberapa destinasi yang menurut saya cukup menarik. Pak Gito, nanti untuk ini udah masuk ke desain nih Pak ya, udah mulai masuk nih. Saya nanti bisa lebih jelas saya tampilkan gambar juga nih Pak. Saya menyapa Pak Farhad dulu Pak. Selamat malam Pak Farhad. Selamat malam. Selamat malam, semoga diberi
Kesehatan ya Pak, mudah-mudahan tetap sehat. Nah, ya Pak Farhad masih di mute Pak, maaf Pak. Ya, selamat malam Pak Mas Tommy. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Heru, Mas Gito. Ya. Ini mohon maaf nih last minute ada drama nih. Pakai sakit segala. Tapi saya usahakan untuk bisa hadir. Ya, nah Pak Farhad, saya mau tanya dulu ke Pak Farhad nih, mumpung ada nih. Pak, sebenarnya Pak, kan ini kan ada kolaborasi dengan MRT ya Pak ya, untuk pengembangan kawasan Duku Atas ini Pak sebenarnya Pak. Nah yang mau saya tanyakan adalah sebenarnya visinya dulu, sebenarnya apa sih visinya dari MRT ini untuk pengembangan kawasan Duku Atas ini Pak? Maksudnya akan mau dibikin apa sih dari Duku Atas ini Pak sebenarnya? Dan bagaimana desain itu bisa menjadi elemen penting Pak untuk mewujudkan visi tersebut Pak? Oke, ya itu pertanyaan yang penting dan saya rasa pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa kawasan pertama sebagai pengelola kawasan ya, sebagai pengelola kawasan MRT mendapat mandat untuk menjalankan tugas-tugas sesuai dengan panduan rancang kota ya, sesuai juga dengan pergub POD-nya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau bicara visi semuanya kita tidak bisa keluar dari pergub tersebut gitu, pergub PRK Duku Atas gitu ya. Itu yang pertama. Namun demikian kalau ini kita sampaikan bahwa POD Duku Atas ini didesain sebagai ruang gerak publik ya, ruang gerak publik yang menghubungkan berbagai berbagai moda transportasi, karena di sini kita bisa kemana aja. Kita bisa kemana aja dari Duku Atas ini, kita bisa ke bandara, kita bisa ke Bogor, kita bisa ke kemanapun gitu ya. Kita bisa ke Lebak Bulus. Nah, oleh karena itu Duku Atas ini visinya adalah menjadi satu hub pergerakan warga DKI Jakarta yang ingin kemana saja dan ingin beraktivitas baik sehari-hari maupun aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas budaya, kedepannya akan seperti itu. Sekarang mungkin masih baru pergerakan aja ya, pergerakan orang dari satu, misalnya dari KRL ke MRT, dari MRT ke Bandara Sudirman Baru, Stasiun Sudirman Baru gitu. Jadi visinya adalah ini menjadi hub pergerakan. Nah, lantas di mana peran desain ya? Peran desain itu pertanyaan kedua ya. Ya, peran desain di mana? Nah, peran desain ini saya sebetulnya rada-rada malu nih ngobrol di forumnya arsitek nih, karena saya sebetulnya by profesi itu insinyur kimia gitu ya, tapi ada irisan yang sama antara insinyur kimia dengan arsitek, yaitu kita sama-sama sebetulnya desainer. Cuman yang satu desain pabrik, yang satu desain bangunan untuk baik publik, komersial dan apapun gitu ya. Nah, bangunan sipil lah. Nah, bangunan atau desain desain yang ingin ditampilkan di TOD Duku Atas ini pada harinya harus men-serve purpose dari pergub TOD Duku Atas ya, yaitu tadi bagaimana ini kita bisa memfasilitasi atau kebutuhan pergerakan orang atau warga gitu ya, dari satu moda ke moda yang lain gitu. Nah ini tadi kebetulan tadi pagi kita turun ke lapangan Pak Heru, ngelihat kondisi default existing seperti apa gitu. Ada beberapa yang kita lihat, antara lain nanti ke depannya akan ada jembatan penyeberangan orang, jembatan penyeberangan manusia gitu ya, yang dikombin dengan fungsi-fungsi ekonomi, fungsi-fungsi fungsi-fungsi wisata gitu. Karena ini semua elemen kuncinya ya desain gitu. Jadi tanpa desain yang atraktif atau desain yang fungsinya itu
tidak lengkap gitu ya, maka ini nanti akan mengganggu pergerakan orang itu sendiri. Nah, desain di sini kunci untuk memastikan bahwa akan ada attractiveness dari warga untuk masuk ke area TOD Duku Atas ini. Akan ada upaya bagi warga untuk bisa misalnya melakukan aktivitas ekonomi. Kenapa perlu aktivitas ekonomi? Karena sebetulnya semua fasilitas ini ada biayanya, gitu. Nah, oleh karena itu aktivitas ekonomi nantinya akan membantu membiayai, membantu mengelola, membangun dan mengelola, dan harapannya kalau bagi MRT adalah kita nggak membebani Pemprov. Jadi kita bisa bagaimana caranya dengan desain yang tadi ditampilkan ini bisa self sustain atau self reliable terkait dengan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan. Juga misalnya desain yang diharapkan di TOD Duku Atas ini juga bisa men-serve kebutuhan bukan kebutuhan, mungkin aspek lingkungan, aspek bencana, karena di situ ada sungai yang kita tahu tempatnya banjir tuh di situ. Nah, hal-hal yang seperti ini harus bisa dikedepankan oleh desain, dan kunci dari semuanya adalah desain HBU, gitu, high base use gitu ya, yang nantinya akan menjadi basis untuk sebuah bangunan-bangunan yang men-serve fungsi dari tema TOD Duku Atas, yaitu pusat pergerakan orang di hub internasional. Ya, oke. Saya mau ke Pak Heru nih, Pak. Pak, boleh dikasih kisi-kisi dikit nggak, Pak? Sebenarnya daerah Duku Atas ini sebenarnya fitur-fitur atau amenities apa sih yang sebenarnya bisa ada di atas ini, Pak? Misalnya apakah nantinya bisa akan ada office atau ada pikiran ekonomi baru, atau malah ada pusat atau seperti apa, Pak? Fitur-fitur apa yang sebenarnya potensi bisa ada di situ, Pak? Ya, secara prinsip tadi sebenarnya Mas Kito udah sampaikan bahwa di situ sebenarnya bagaimana mengoptimalkan ruang, mengefisiensikan ruang. Nah ini, maka sebenarnya manakala kita konsepkan di situ sebagai kawasan yang akan kita kembangkan, maka sebenarnya nanti ke depan bahwa kawasan-kawasan tersebut adalah kita upayakan pada penggunaan yang multifungsi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita harapkan semua fungsi itu bisa ada di sana. Bisa apa aja tuh, Pak? Nanti kira-kira, Pak? Bisa kantor, bisa usaha, perdagangan dan sebagainya, termasuk hunian. Nah, kita dekatkan bahwa semua aktivitas itu pada ruang yang memang sudah kita alokasikan. Nah, jangkauannya yang tadi Mas Gito sampaikan, ada keberpihakan sebenarnya di sini konsep awalnya. Keberpihakan bagi masyarakat tadinya penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi. Nah, ini diupayakan pada kawasan tersebut itu sudah diminimalkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat di sana, sebenarnya di sana itu fungsi apapun seharusnya bisa disiapkan. Nah, saat ini mungkin hal-hal seperti itu masih dibatasi. Nah, kalau sudah pembatasan seperti itu, akhirnya nanti terjadi interaksi kegiatan yang dibutuhkan itu nggak akan tercapai. Nah, kalau hanya untuk usaha saja, orangnya tinggalnya di tempat lain, nah ini akan terjadi bangkitan juga. Nah, ini bangkitan traffic yang sebenarnya justru akan membebani simple trafficnya tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini makanya kenapa Mas Kito tadi kalau tadi di Brazil karena simpulnya itu bukan simpul transportasi yang memang harus besar kapasitasnya. Ya karena sudah didesain bahwa pada kawasan itu seperti kota mini. Nah, dia itu melengkapi dirinya sendiri, melayani dirinya sendiri seperti itu. Nah, ini sehingga diharapkan pergerakan-pergerakan itu sudah dibatasi. Nah, orang beraktivitas itu, tinggal di situ, bekerja di situ. Nah, dengan harapan semua yang ada di situ juga harus dipenuhi. Nah, maka semua kegiatan-kegiatan yang memang menjadi sebuah fasilitas yang harus menunjang, maka harus juga disiapkan di sana. Nah, ini. Jadi pada prinsipnya amenities atau apapun itu yang memang dibutuhkan pada
kegiatan yang memang mendukung atau bisa menjadi penunjang itu ya bisa dialokasikan di sana. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau dulu kita terblok pada kawasan-kawasan yang subzonanya sudah dibatasi, kira-kira seperti itu. Nah, Oke. nanti ke Berarti depan nantinya tentu akan sangat banyak sekali irisan-irisan kegiatannya, Pak ya. iya, Hampir betul. siap. Iya, ya. Nah, sekarang saya ke Pak Gito nih, porsi utama desain nih Pak. Mungkin bisa di-share Pak, respon desainnya jadinya seperti apa nih Pak, kisi-kisinya Pak untuk TOD Duku Atas ini Pak. Kalau mau di-share gambar silakan Pak. Kalau misalnya ada yang mau di-share atau perlu saya share aja dari sini ya? Sebenarnya silakan, mungkin saya jelaskan dulu Mas. Ya. Jadi terima kasih Pak Farhad, Pak Heru tadi sudah juga dijelaskan bahwa kalau dari sisi desainnya mungkin gini dulu mungkin. Jadi mungkin kita harap ketahui bahwa nanti TOD-nya sendiri itu pun dalam kita menerjemahkan apa itu TOD itu pasti memang punya beberapa karakter ya. Karakter ini juga bisa ditempatkan gitu ya. Pasti TOD Duku Atas desainnya akan sangat beda dengan misalnya TOD yang di suburban, di Lebak Bulus, atau misalnya nanti kita jauh lagi ke belakang gitu ya, visinya MRT cukup panjang kayak gitu ya, mungkin entah itu mungkin ke Tangerang atau ke bagian kota yang lain gitu, atau mungkin ke kota lama gitu. Itu sangat menarik. Nah, menurut saya jadi infrastruktur penting gitu ya. Memang dalam TOD itu adalah public transportnya sendiri, itu pertama. Yang kedua itu adalah pedestrian dan public space. Nah, ini menurut saya yang kita harus cermati bahwa kita harus melihat juga bahwa pedestrian lines seperti trotoar, koneksi, arkade, atau apapun yang bisa menghubungkan manusia dari satu titik stasiun itu ke beberapa tempat yang lain ketika orang harus menyebar gitu ya, itu menurut saya salah satu komponen utama gitu ya. Kita biasa mungkin kalau di dalam konteks Duku Atas ini kita sebutnya mungkin ini Pak ya, transit plaza gitu ya. Jadi kalau di desain-desain itu kita membutuhkan beberapa titik gitu ya, ruang terbuka yang memang dia berfungsi sebagai transit plaza, karena kita juga melihat pola pergerakan ruang yang ada di Indonesia ini cukup unik. Di negara lain nggak ada ojek Mas gitu. Di negara kita ojek itu very Common. Sangat biasa transportasi lah yang Pak. sangat populer dan sangat Efektif Pak. sangat cepat, straight to the point kayak gitu ya. Jadi dan hal-hal itu saya tidak akan bilang berbenturan, tapi sebenarnya itu harus sama-sama melengkapi. Kita bisa melihat bahwa orang harus juga cukup nyaman pindah dari MRT ke KRL, atau KRL ke MRT, atau habis itu ke busway atau ke bis biasa yang angkutan lainnya. Dan menurut itu juga sangat penting. Nah, memang setelah itu nih, ini mungkin menjadi PR juga bagi kita gitu ya. Memang zaman dulu gitu, atau mungkin beberapa waktu yang lalu gitu ya, orang kita tuh cenderungnya kalau naik angkutan pun juga kurang tertib di halte. Nah ini gitu. Kadang-kadang gitu, haltenya masih di mana, dia harus minta berhenti sini. Udah tinggal ketok aja tek 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 kayak gitu ya. Jadi udah door to door service-nya itu memang sangat dimanjakan gitu, baik itu pengguna public transport maupun orang yang naik mobil gitu ya. Jadi perilakunya sama Mas, itu Mas, jadi penggunanya. Jadi nah kita harapkan memang dengan beberapa perubahan ini memang mungkin nanti akan ada semacam learning curve ya kayak gitu ya. Jadi orang ternyata dengan harus dikumpulkan dengan titik-titik ini akhirnya terpaksa jalan terus terang gitu. Jadi dia terpaksa jalan kaki. Ya beberapa hal sih, mungkin bisa nambah ongkos lagi untuk nambah ojek kayak gitu ya. Atau mungkin dia memang dipaksa jalan untuk mencapai ke destinasinya. Nah, itu PR kita itu adalah di tempat-tempat seperti itu Mas, dari destinasi itu baik itu building atau di gedung perkantorannya, ke transit plasanya, kemudian ke stasiunnya sendiri. Nah, permasalahan lagi gitu ya, itu kita sudah sangat terbiasa dengan kafling gedung-gedung bangunan yang berfungsi seperti benteng gitu untuk per masing-masing lotnya sendiri. Nah, ini yang sebenarnya akhirnya banyak
saya melihat banyak komplain gitu orang pengguna transportasi umum dengan pengguna transportasi publik gitu ya. Wah, saya dengan menggunakan kayak gini saya lebih capek, lebih jauh jalannya dan segala macam. Walaupun mungkin kalau dihitung secara kertas, di atas kertas dia masih masuk dalam zona-zona radius 350 meter maupun yang 700 yang dimana dalam orang jalan itu masih comfortable harusnya. Jadi ada dua hal. Yang satu adalah desain fisik yang memang pedestrian area pedestrian path itu yang kita lihat sekarang trotoar itu ya di sidewalk kita yang di Jalan Tamrin Sudirman itu sudah menurut saya sudah sangat diimprove gitu ya ketimbang mungkin 20 tahun yang lalu gitu ya. Itu infrastruktur utama. Nah, menurut saya setelah ini next step-nya itu adalah bagaimana kita bisa membuat private space itu lebih permeable Pak terhadap pejalan kaki. Nah, setelah tahap ini kemungkinan namanya TOD ini akan jauh lebih nyaman. Nah, ini yang menurut saya desain yang harus dilihat itu untuk fungsi-fungsi utama TOD-nya itu di situ. Jadi pasti yang misalnya standar-standar mungkin harus tidak kehujanan. Nah, justru harus tidak kehujanan ini mungkin susah ditampung di public open space. Harus dilihat dia bahwa justru private space ini punya kesempatan untuk dia menjadi konektor. Ya memang dia pasti ada traffic dan traffic itu di ground floor itu yang harusnya dia menghidupkan komersial area di bawahnya, bukan hanya sebagai lobby yang cukup grand untuk drop off kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kayak gitu. Tapi memang ya ini sedikit-sedikit ya. Saya melihat memang perubahan ini tidak bisa dilakukan secara langsung. Nah, kemudian memang ketika nanti public open space-nya atau transit plaza-transit asik gitu ya. Ini beberapa desain dilakukan oleh PSUD, ada yang dilakukan juga oleh MRT yang di Jalan Kendal. Menurut saya sudah sangat oke kayak gitu ya sekarang ya untuk di public space-nya. Nah, tinggal PR kita ini kira-kira menjembatani antara private space dengan kepentingan orang yang memang tadi harusnya bisa kita nembus-nembus kayak gitu ya, atau kita lewat arkadenya paling enggak kayak gitu. Nah, memang akhirnya jadi banyak parameter yang harus diganti. Misalnya menurut saya Pak ya, itu adalah mengenai setback. Setback itu dalam aturan kalau kita di TOD ini, kita justru akan malah memberi distance antara pedestrian, kemudian ada parkir dulu atau drop off dulu atau apa dulu, landscape dulu segala macam, setelah 10 meter baru dia bangunan gitu. Dia akan sangat menjauhkan hal-hal tersebut gitu ya terhadap pedestriannya sendiri. Nah, ini yang kita coba pelan-pelan ya, karena kadang-kadang juga buildingnya existing, peraturannya juga existing, masih ada peraturan kementerian lagi yang di atasnya yang juga memang masih mempunyai paradigma seperti itu gitu. Jadi saya pikir desain is a thing Pak. Maksudnya kita di sini pun di dalam konektivitas di duku atas itu PDW cuma mendesain skemanya Mas gitu ya. Ternyata beberapa teman dan beberapa rekan yang dapat pekerjaan porsi untuk mendesain detail-detailnya, micro planningnya, micro landscape-nya itu juga berhasil gitu. Jadi menurut saya dari desain orang Indonesia saya pikir tidak ada problem lah. Memang yang harus di mindset itu adalah bagaimana mendesain peraturannya dan mendesain sistemnya Mas. Saya tadi tertarik dengan perkataannya Pak Gito Pak yang masalah setback dan sebagainya itu. Nah, untuk merubah hal-hal yang sudah existing tersebut, saya ke Pak Heru ya. Pemerintah akomodir nggak Pak? Kira-kira Pak, untuk desain yang lebih baik Pak, untuk merubah hal-hal yang sudah existing tersebut Pak, khususnya Pak Heru. Ya, terima kasih. Tadi saya menyambung apa yang disampaikan Mas Gito. Pada prinsipnya TOD itu adalah panduan rancang kota atau guideline. Nah, maka sampaikan Mas Gito tadi ini adalah sebagai acuan. Nah, makanya sebenarnya nanti pada saat implementasi ini dibutuhkan detail lebih lanjut terkait dengan desain-desain yang harus dikembangkan pada setiap objek yang ada di kawasan yang ditetapkan. Untuk mengembangkan itu kan dibutuhkan banyak peran desainer lah sebenarnya seperti itu. Cuma guidance umumnya sudah diatur di dalam panduan rancang kota ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi sampai ke Mas Gito tadi yang yang disiapkan dalam panduan rancang kota ini alur besarnya
Nah, arahan ininya kemana, arahan pergerakannya kemana. Nah, ini yang ditetapkan atau diatur di dalam panduan rancang kota ini. Dengan demikian sebenarnya ini akan sangat banyak menantang jadi para desainer untuk bisa mengolah dari masing-masing objek. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tantangan bagi siapapun sebenarnya untuk kawasan-kawasan yang akan dikembangkan. Nah, ini memang tadi ada pertanyaan juga saya sepintas melihat dari chat yang ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang di situ cukup menarik juga, cukup menggelitik. Nah, gitu. Nah, ini memang ini kawasannya itu akan ininya seperti apa. Nah, ini sebenarnya bahwa tadi berkaitan dengan banyaknya fungsi apakah akan mengganggu. Nah, sebenarnya di sini sebenarnya manakala ada fungsi-fungsi tadi, nah kita lihat di sini sebenarnya fungsi yang bersesuaian yang seperti apa, fungsi yang dibutuhkan seperti apa. Jadi memang pada TOD ini didesain itu prinsipnya itu orang supaya diharapkan, nah ini orang beraktivitas di situ juga tinggal di situ sebenarnya. Namun prakteknya ini belum bisa dilakukan. Kenapa? Ternyata awalnya di sini adalah dulu pusat perkantoran. Nah ini, nah maka sangat dipahami sekali bahwa kenapa kok di sini itu masih terjadi transport persilangan traffic itu masih tinggi. Nah gitu. Nah ini kita belum bisa akan menilai bahwa ini akan dinilai berhasil atau enggak dalam waktu yang relatif singkat dari perubahan. Nah, perubahan yang awalnya di sini dulu dikembangkan sebagai pusat perkantoran. Nah ini dulunya ini adalah pusat perkantoran ini. Maka otomatis orang itu datang ke sini. Nah ini. Nah akhirnya ya inilah kemudian ditransisikan dengan adanya panduan rancang kota ini. Bagaimana mengantisipasi hal-hal yang sebenarnya masih terjadi di awal-awal seperti ini. Karena ke depan sebenarnya manakala ini diangkat menjadi sebuah kawasan berbasis transit, nah seharusnya ini semua kegiatan aktivitas ini sudah banyak ada di sini, sehingga aktivitas mengenai transit yang terjadi di sini adalah orang yang mungkin tidak tidak langsung berada di sini. Nah, ini mungkin orang yang akan menikmati suasana di sini, tapi orang-orang yang beraktivitas, berkegiatan, kemudian tinggal itu sudah pada kawasan ini. Nah, ini. Itu untuk mewujudkan ke sana saya kira butuh waktu, tidak bisa dikatakan cepat. Ini begitu dibangun TOD itu harus selesai. Kemudian jalur-jalur pedestrian sudah siapkah, dikemas, sudah dikonsepkan. Nah ini nanti tantangan karena MRT di sini sebagai pengelola, dan disinilah tantangan bagi MRT untuk mewujudkan itu. Nah ini adalah satu strategi bagaimana mewujudkan pembangunan ini dengan cara yang berbeda. Ini kalau selama ini kita selalu membangun dengan metode APBD. Nah, APBD itu sangat lama, prosedurnya juga nggak mudah. Nah ini, kita harapkan dengan strategi seperti ini mewujudkan pembangunan itu akan lebih cepat dan lebih lebih konsisten gitu, kira gitu. Kalau APBD saya kira tadi ada pertanyaan juga, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap konektivitasnya. Nah ini kan menjadi problem yang akan selalu, ini akan berada pada sektor-sektor. Nah ini, kita harapkan dengan adanya metode pengelolaan, ini diharapkan perwujudan desain ini akan menjadi lebih nyata lagi. Nah, kita itu memiliki banyak desain sebenarnya. Tadi TOD itu adalah salah satu cara atau salah satu metode. Nah, sebenarnya panduan rancang kota itu sudah ada sejak lama. Nah, kita sudah memiliki panduan rancang kota sebenarnya. Nah, cuma basisnya tadi ada yang berbasis macam-macam nih. Salah satunya ini kita kedepankan dari sisi transportasinya. Nah, ini. Nah, namun kita pahami bahwa untuk seperti yang ada sekarang itu tidak ada yang mengelola, tidak ada yang bisa melaksanakan. Kalau melalui metode anggaran pemerintah rasanya sangat sulit itu. Nah ini, ya akhirnya semua diserahkan kembali ke masyarakat yang perwujudannya ya sekenanya. Nah ini, nah diharapkan dengan adanya metode yang seperti ini, diharapkan pembangunannya lebih terarah dan lebih terintegrasi. Nah, sehingga kawasan yang akan dibangunnya akan menjadi lebih continuous atau lebih ada keberlanjutannya, sebenarnya seperti itu yang kita harapkan. Jadi tantangan tadi yang ditanyakan Mas Tommy sebenarnya ini jelas nanti dari perwujudan ini akan meminta banyak desainer untuk ditantang untuk mewujudkan objek per objek sebenarnya. Ya.
DGL-nya itu hanya panduan, acuan, gitu, kira-kira seperti itu. Kurang lebih gitu ya Mas Gito. Betul nggak Mas Gito? Atau Mas Pak Farhat Ya, ini? betul. Iya, Pak. Pasangannya nanti ada desain finance-nya juga. Nah, Oke, Itu saya Pak ke Farhat Pak. yang biar menjelaskan Ya. itu nanti, Pak. Ya, oke, saya ke Pak Farhat deh, Pak. Pak, ini tadi kan Pak Heru juga udah menyinggung nih kan cara mewujudkannya nih, Pak. Nah, sebagai MRT sebagai salah satu kolaboratornya nih, Pak. Kan ada kolaborasi macam-macam nih, ada desainer, ada pemerintah, dan juga tentu ada MRT. Nah, bagaimana strateginya, Pak? Ini supaya terwujud nih kan. Kan selama ini kan kita jarang lah, maksudnya ada sebuah ide yang bagus tapi terwujudnya tuh kadang tuh sulit banget. Nah, ini gimana Pak strateginya Pak MRT supaya bisa mewadahi semuanya, kolaborasi bisa berjalan dengan baik, terwujud, masyarakat bisa menikmati, Pak. Oke, terima kasih Mas Tommy. Jadi yang pertama MRT ini nanti perannya mungkin lebih kepada konsumen desainnya, ya, lebih kepada consumer desainnya. Nah, desain yang seperti apa? Desain yang sudah tadi diberikan guideline-nya di panduan rancang kota. Sebenarnya panduan itu sudah memberikan kisi-kisi, mengatakan bahwa ini boleh ditunjukin nggak gambarnya tadi? Oh, boleh Pak, sebentar Pak. Ini dia. Ya. Nah, saya ambil contoh misalnya. Sebetulnya ini dengan panduan rancang kota yang mengatakan tema di sini adalah di sini memberikan ruang gerak pedestrian yang menghubungkan antar moda misalnya. Ini ada yang unik kan di sini di gambar ini, bahwa MRT tidak terlalu terhubung dengan ada gambar yang bagus. Nah, baru. ini Pak. Nah, ini kan. Terus saya nggak tahu bagaimana analisa kawan-kawan arsitek terhadap misalnya stasiun Sudirman Baru ini. Nah, ini kayaknya blok begitu aja gitu. Nah, terus dari Sudirman Baru mau ke Sudirman Lama gimana? Gitu, ya kan? Ini jalanannya malah di sebelah kanan. Kalau nggak salah di sebelah kanan yang dekat pipa yang apa? Sebelah Yang sungai, Pak ya. nyangsang di sungai, Pak. Itu saya juga tanya nih. Ini gimana nih para arsitek gimana? Kira-kira nih pipa ini gimana bisa diapain nih enaknya nih gitu. Karena itu ini jadi pindah ke situ ya Pak ya, jalannya Pak ya. Konektivitasnya Kenapa? pindah ke situ ya, konektivitasnya. Kalau kita lihat di sebelah kanannya di sebelah kanan stasiun Sudirman Baru itu ada jalan. Iya. Tapi kemudian dia tidak terhubung dong kan dengan MRT yang ada di sini. Gitu. MRT ke KCI ada Kendal. Ada lewat Kendal itulah. Lewat terowongan Kendal. Betul. Kendal adalah salah satu bentuk kolaborasi MRT misalnya dengan Pemprov DKI, ya dengan Dishub dan SKPD yang ada di Pemprov untuk merubah wajah kota dengan tema yang ada di PRK itu. Misalnya orang dari stasiun MRT ini bisa bergerak menuju stasiun Sudirman Lama hanya dengan berjalan kaki gitu. Kadang-kadang di situ ada festival di bawah Kendal itu, dia juga bisa lihat dan menikmati aktivitas budaya dan sosial. Sayangnya COVID ya jadi drop nih gitu. Tapi hal-hal yang seperti ini, nah nanti di sini ada juga misalnya kalau kita coba terus gambarnya. Nah ini ya, enggak yang tadi coba gambar yang tadi. Nah di sini kan nanti akan ada satu bangunan hub transportasi ya, yang mana itu transport hub ya Pak, yang disayembarakan ya Pak ya. Betul. Nah itu nantinya harapannya bisa menjadi ikon baru di sekitar sini, dan mungkin kedepannya area pedestrian akan lebih diperbanyak di sini gitu ya. Nah kemudian dari sini nanti ada di stasiun Sudirman Lama ini nyambung ke LRT Pak ya. Mungkin perlu dihubungkan dengan LRT gitu. Nah, menuju ke Waduk Setiabudi itu Pak ya, lewat Waduk Setiabudi nanti nyambung ke LRT ya Pak ya. Betul. Nah hal-hal yang seperti ini memberikan clue sebetulnya bagi para desainer bahwa ini arahnya itu sebetulnya konektivitas antar moda ini harus nyambung nih gitu. Nah harapannya kita terbuka sekali, MRT akan sangat terbuka dengan desain-desain yang yang unik dan mengandung nilai kebaruan. Malum nih orang DKI kan, orang Jakarta kan kalau ada unsur kebaruan, wah itu bisa jadi pusat atraksi baru tuh gitu. Sekarang kan pilihannya paling mall-mall terus ya. Nah harapannya yang seperti ini bisa mengundang
mengundang perhatian publik untuk datang hanya spend waktu dengan keluarga gitu ya, lihat-lihat danau, keliling-keliling di sini sambil belanja misalnya atau sambil apa, sangat dimungkinkan sekali ke depannya. Nah, itu semua clue-nya ada di tema PRK itu. Nah, itu tadi masalah hubungannya antara PRK dan desain dan clue kira-kira seperti apa. Nah, yang berikutnya, kalau desainnya itu sudah ada, nah peran MRT adalah bagaimana mewujudkan desain-desain itu untuk benar-benar realisasi. Nah, dalam pelaksanaannya ini nggak mudah. Dalam pelaksanaannya kita ada di dalam MRT ada di dalam pelaku TOD yang mengimplementasikan. Nah, TOD itu sampai benar-benar terrealisasi dan berfungsi. Nah, kita menghadapi akses pendanaan yang tadi Pak Gito sampaikan gitu ya. Kita menghadapi akses aspek perizinan yang harus kita exercise gitu ya, semuanya harus kita peroleh gitu. Perizinan ini nih, sebagai contoh itu ya, stasiun itu bukan punya KCI, walaupun kita mungkin akan bersama KCI, tapi stasiun itu punyanya Kementerian Perhubungan. Nah, ini aspek aspek koordinasi antar pusat daerah, antar SKPD, antar kementerian, wah ini yang harus kita hadapi sehari-harinya sambil itu aspek perizinannya, sambil kita juga melakukan pencarian pendanaan gitu. Nah, syukur sebagai pengelola kawasan kita sudah di-equip dengan itu. Namun demikian tergantung kan, apakah ada kadang-kadang pendanaan itu bisa datang dari permohonan gitu ya, permohonan intensitas. Ada juga misalnya yang syukur-syukur nggak ada permohonan intensitas, langsung aja mereka atau investornya gitu ya berminat untuk merubah kawasan ini, misalnya dia langsung membiayai, why not gitu. Kita akan mengeksersis itu, dan kita ada pada yang Pak Gito tadi sampaikan, kita ada pada tahap-tahap permulaan implementasi TOD. Ya, Pak Heru ya. Ini awal-awal nih kita nih. Ini mungkin kita generasi pertama yang mengimplementasikan TOD ini. Betul, Pak. Nah, ketemu ada yang jatuh bangun, kesandung sini situ ya, itu babat alas, Pak, bahasa Jawa. Ya, babat alas gitu. Buka jalur nih anak gunung katanya. Nah, jadi kita yang begini-begini harapannya kita publik memaklumi ya. Jadi ini adalah satu hal yang awal, tapi yang penting sekarang saya kira stakeholder yang ada ini keinginannya untuk benar-benar merealisasikan itu tinggi sekali. Itu sekarang ini. Karena apa? Karena kemarin sudah sering ngobrol TOD, mana nih? Nah, kita MRT mungkin ke depan polisinya lebih banyak pada bagaimana merealisasikan. Nggak usah gede-gede, kecil aja. Kan kecil pasti pendanaannya juga nggak banyak gitu ya. Terus yang penting kita juga mengeksersis bagaimana pendanaan ini bisa dilakukan gitu ya, berbagai moda gitu ya, dan sampai sekarang banyak sekali minat yang masuk nih dari pemerintah pusat ya, dari Kementerian Keuangan, dari SMI, dari SWF, itu melirik TOD ini sebagai satu pusat ekonomi baru di DKI Jakarta. Ya, mereka ingin ikut serta gitu. Tapi mereka nggak ngerti desain. Jadi makanya desain akan menjadi kunci gitu ya. Desain akan menjadi kunci bagaimana investasi itu akan bisa terrealisasi. Selain itu, kita juga akan berhadapan dengan isu-isu yang namanya tata kelola aset. Gitu. Ini nggak gampang. Pak Heru tahu betul gitu ya. Dan Pak Heru sangat support kepada MRT gitu ya. Intinya kan yang tadi Pak Heru sampaikan, aset ini gimana caranya aset ini pasti semuanya akan milik DKI Jakarta. Pasti akan milik DKI Jakarta. Walaupun MRT pengelola, MRT ada pada keberpihakan bahwa aset-aset itu harus dicatatkan dengan baik di Pemprov DKI Jakarta. Tapi kami ingin sebagai pengelola kawasan membantu Pemprov DKI untuk bisa bagaimana aset-aset itu nantinya bisa terkelola dengan baik ya, yang sudah bagus tadi, sudah hasilnya sudah desain dan sebagainya sudah dipertimbangkan, kemudian nanti ini bisa terkelola dengan baik tanpa tadi yang Pak Heru sampaikan, tanpa menggunakan anggaran pemerintah atau pemerintah daerah gitu.
Nah, ini satu cara creative funding yang baru yang kita akan coba, dan mudah-mudahan kolaborasi yang utama dengan desainer, dengan arsitek gitu ya, dengan profesi arsitek itu bisa bisa dinamis gitu ya, bisa dinamis. Bahkan ke depan kita ingin Pak Heru, kita harapannya gini, kalau ada yang punya prakarsa untuk merubah satu wajah wilayah gitu ya, bagaimana caranya kita bisa mengakomodir itu gitu. Seperti halnya proyek-proyek unsolicited di KPBU di pusat. Sehingga siapapun yang punya prakarsa itu tetap dihargai gitu, dan dia bisa mengerjakan proyeknya. Kita sedang mengkaji bagaimana itu bisa dilakukan gitu, sehingga semua kadang-kadang kan sekarang yang punya prakarsa takut nanti prakarsanya diambil atau prakarsanya nanti nggak diklaim gitu Pak ya, klaim atau apa. Nah, sekarang enggak, kita pingin itu bisa, kita sekarang sedang menyiapkan perangkat kebijakannya gitu ya, supaya itu bisa, karena udah diterapkan kok di pusat, jadi harusnya itu bisa. Nah, ini dengan begini kita nggak usah terus ngajak-ngajak, tapi ide-ide itu datang sendiri. Ide-ide itu datang sendiri dan ada tools-nya. Nah, kita fungsinya nanti mensosialisasikan. Itu mungkin dari saya untuk bagaimana strategi mengimplementasikan. Ya. Ini sebenarnya kan konteksnya dalam diskusi ini kan sebenarnya lebih ke arah desain ya gitu ya konteksnya. Tapi memang dari penanya-penanya saya mau ngasih pertanyaan dulu, ini dari penanya mau saya bacakan. Semua tuh lebih tertarik untuk masalah pembiayaan dan juga tata kelola aset sebenarnya. Kayaknya semuanya nanya kayak gitu, banyak banget nih. Jadi disimpulkan aja, saya akan baca pertanyaan dari M. Yusuf ya. Nanti silakan Bapak-Bapak siapa yang bisa jawab silakan, nggak apa-apa. Atau bisa saling menambahkan. Saya bacakan pertanyaannya. TOD di duku atas mungkin ya, sangat demanding dan challenging. Dengan ratusan, mungkin jutaan orang yang transit di TOD duku atas. Sekaligus menantang karena ada beberapa stakeholder transportasi di sana. MRT, KAI, KCI, TJ, LRT, Jabodetabek, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, untuk desain dan konektivitasnya tanggung jawab siapa? Kan banyak stakeholder tuh. Silakan kalau bisa ada yang coba menjawab. Ini kebanyakan nanyanya seputaran ini nih soalnya nih. Pak Farhad nih kayaknya, Pak Farhad. Oh, Pak Farhad malah ya, siap. Ya, sebagai pengelola kawasan tadi Pak Heru udah bilang, itu pengelola kawasan itu punya tanggung jawab, dan itu untuk merealisasikan yang ada di dalam PRK, termasuk yang tadi konektivitas yang bersifat pedestrian ya di permukaan tanah, konektivitas di bawah tanah, dan konektivitas layang JPM tadi, itu memang tanggung jawabnya MRT. Dan tadi pertanyaannya apa? Pendanaan ya atau gimana? Nanti konektivitas dan tanggung jawab desainnya itu atas nama siapa sih kalau nggak salah? Coba ulang lagi bentar. Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya siapa? Maaf, tanggung jawabnya siapa? Pak. Oh ya, itu kalau mungkin ada beberapa ini Pak layer Pak. Jadi pendanaannya dulu atau pemanfaatannya atau apa namanya maintenance-nya gitu. Tapi mungkin dijawab singkat aja Pak. Mungkin di bawah singkat ya. Iya Pak, dijawab singkat Pak. Ya, kalau dari sisi pendanaan tetap ya sebagai penanggung jawab, akhirnya si penanggung jawab harus mencarikan pendanaannya juga gitu. Termasuk misalnya investor murni ya, investor murni yang benar-benar filantropi, misalnya saya mau rubah wajah kota ini gitu. Ya, wajah Jalan Blora, bisa nggak gitu? Bisa aja. Nanti kita coba carikan bagaimana cara procurement sistemnya gitu. Kemudian misalnya dengan cara syukur-syukur ada permohonan intensitas di wilayah ini gitu ya. Nah, kewajibannya itu nanti bisa kita salurkan untuk membangun interkoneksi yang tadi kita bicarakan. Case-nya contohnya misalnya interkoneksi. Terus yang lain misalnya ya saya kira dua itu aja dulu. Jadi biasanya investor murni dan dari permohonan intensitas, dan mungkin ada yang lainnya, tapi sampai sekarang itu yang paling menonjol ya, paling menonjol. Ya. Lalu mungkin ini ada juga pertanyaan dari Elang Fariska Wirakusuma. Ini konteksnya lebih ke arah karakter kawasan ya, desain. Mungkin Pak Gito dan Pak Heru mungkin bisa bantu jawab. Dari yang saya tangkap, perancang berusaha memasukkan segala aktivitas maupun fungsi ke dalam kawasan rancangan. Lantas, apa karakter utama yang ingin dimunculkan di kawasan ini?
Lalu apakah usaha memunculkan segala aktivitas dan fungsi ini tidak akan mematikan fungsi yang sudah eksis di tempat lain? Intinya karakter rancangan apa yang ingin diimplementasikan atau diwujudkan di kawasan Duku Atas ini? Pak Heru dulu atau? Terserah sih, silakan kalau mau saling diskusi dan menimpalkan nggak masalah. Ini Mas Gito nih perancangan, gimana Mas Gito? Semua dilempar sama Pak Heru. Saya cari yang Pak Heru. Nggak apa-apa, Pak. Bentar ya Pak. Baik, terima kasih. Jadi tentang karakter kawasan ya. Jadi ya mungkin gini Pak, sebenarnya karakter kawasan itu mungkin tadi pertanyaannya menarik gitu. Kenapa kok di sini ada aktivitas A, di sini ada aktivitas B. Nah, jadi gini Pak, jangan bayangkan bahwa sebenarnya perencanaan kawasan TOD ini menjadi sebuah apa ya, semacam sebuah master plan yang dia itu berdiri sendiri gitu. Menurut saya menarik bahwa misalnya ini saya sebenarnya dulu juga bukan ide kami ya, kami maksudnya ketika dari tim desain mungkin waktu itu PSUD yang mengerjakan untuk skate area dan pedestrian itu ya, itu juga menurut saya juga cukup kaget dan menurut saya oke juga gitu, ternyata bisa juga apa namanya aktivitas itu dilakukan di situ, mengingat gitu. Mengingat sekarang misalnya orang yang nggak punya yang orang pengen main skateboard kayak gitu ya, tapi dia pengen pakai public transport kemana kayak gitu ya. Jadi menurut saya itu bisa saja terjadi dan public open space-nya pun menurut saya memanfaatkan yang tadinya space-space yang tadinya kita tidak pernah bayangkan kita akan ngapain di sana. Nah ini juga menurut saya karakter ya, terutama karakter apa namanya Duku Atas. Kalau ini saya boleh bilang sebenarnya ini adalah sebuah kawasan TOD Transit Plaza yang basisnya itu adalah sebenarnya ruang terbuka sebenarnya. Heartnya itu ruang terbuka karena dulu pernah Pak, ini terus terang ya, mungkin dokumennya juga masih ada di MRT ya gitu. MRT itu juga zaman-zaman dulu itu pernah mengusulkan kawasan ini tuh sebagai kawasan yang punya bangunan cukup masif ya Pak ya, di atasnya ya Pak ya gitu ya. Jadi pendekatannya itu waktu itu mungkin bahwa ketika kita menghubungkan satu titik dengan satu titik lain itu harus dengan apa namanya dengan ruangan tertutup, terus apa namanya ya mungkin semua secure semua, terus air bisa conditioning, terus kemudian apa namanya tidak kena hujan dan segala macam kayak gitu ya. Tapi ketika kita melihat ruang kota di luar negeri sebenarnya hal-hal tersebut itu yang sifatnya engineering ya, yang sifatnya engineering itu menurut saya juga tidak terlalu menarik gitu ya. Orang akhirnya dipaksa aja jalan tanpa menikmati kotanya sendiri gitu. Nah di Duku Atas ini sebenarnya dia punya dua dimensi. Kalau memang yang di sini ada mungkin rekan atau pendengar yang memang menggunakan public transport ini terutama dan sering turun di sini gitu ya untuk bekerja kayak gitu ya tiap harinya kayak gitu, itu merasakan memang dari Senin sampai Jumat ini pagi itu memang dia sibuk gitu ya, terutama jam-jam waktu kita sebelum pandemi gitu. Itu memang sekali turun betul Pak, itu langsung ribuan kayak gitu ya. Jadi apalagi dari kalau kita mau ngomong scale-nya dari stasiun kereta api Sudirman itu dari mulai turun itu aja itu ada beberapa pintu ya. Jadi ada yang pintu di dekat Jalan Kendal, kemudian ada pintu yang di sisi timur, kemudian ada pintu yang di atas yang ke jalan, tapi sekarang udah ditutup, sekarang langsung nyebrang ke arah seberang sungai. Itu tuh langsung terdispurs gitu ya, ribuan manusia itu ya. Saya tuh di report kami dulu juga kita melibatkan ahli transport yang juga punya simulasinya gitu ya, untuk sebenarnya berapa sih orang gitu per hari, kita ada datanya juga. Kalau dihitung rata-rata per gerbong 200 itu ya kira-kira itu satu KCE dari Depok itu bisa bawa 12 sampai 15 gerbong gitu. Jadi sekali drop itu rata-rata juga yang jurusan dari untuk ke Sudirman ini 80% turunnya juga di sini. Nah, dengan hal-hal tersebut itu kalau rasanya itu langsung udah dari kereta, dari stasiun umpel-umpelan, nanti kita kasih lagi jalan yang engineered lagi gitu ya, mau di dalam ruangan lagi baru dia nanti nyebar-nyebar, kayaknya mungkin agak terlalu
kasihan gitu, mekanik gitu. Akhirnya ruang-ruang terbukanya tidak bisa terlihat gitu. Nah, kita tuh pengen sebenarnya justru mengoptimalisasikan open space-nya sendiri itu. Orang bisa menikmati kotanya. Ya perkara nanti hujan dia harus nggak kehujanan. Nah, ini sebenarnya PR yang lebih lanjut gitu. Karena menariknya sebenarnya kalau ruang-ruang terutama ini ya, gambar ini sebenarnya menarik gitu ya. Oke, nanti kita masih akan punya office satu lagi ya yang punya MRT gitu ya, yang hasil sayembara. Tapi sebenarnya juga melihat gini, gedung ini Jalan Blora ya, mungkin yang tahu zaman dulunya ini tempat kafe, karaoke dan Iya. tidak positif. This is never positive. Betul. Tahun yang lalu lah. Saya juga serem nongkrong di sini sendirian jam di atas jam 8 itu zaman dulu pasti pilihannya antara saya masuk atau saya pergi gitu. Ada yang karaoke ya Pak ya, karaoke di bawah. Saya masuk atau pergi. Jadi ini ternyata dengan sekarang akhirnya ya apa namanya, ruangannya juga jadi positif. Akhirnya ada kafe-kafe yang cukup bagus gitu ya. Itu mungkin awal-awalnya. Nah, mungkin kedepannya ini menurut saya akan jadi pertanyaan dari pemilik properti di atas gitu ya. Loh, ini ternyata tempat saya ini ramai dan orang-orangnya ini ternyata sudah beda dengan orang-orang yang dulu nongkrong di sini gitu. Saya harus bisnis apa? Nah, yang menurut saya juga hari-hari seperti ini kita sosialisasi ini bisa mendorong juga mereka untuk mengingat lagi. Kita paham bahwa saya ingat kok kita sosialisasi segala macam ini sudah semua ke pemilik lahan segala macam sudah, dan mereka tahu planning kita. Tinggal mereka itu mau nggak gitu ambil gain, ambil profit lah ya istilahnya, setelah sekian lama itu properti mereka ya kayak gitu-gitu aja kayak gitu ya, kemudian mereka punya chance. Sebenarnya kayak gini tinggal langsung kontak ke MRT gitu ya, atau mungkin ke beberapa anak perusahaannya yang memang sudah berkait ke arah integrasi tadi gitu. Nah, itu menurut saya positif, tinggal mereka ngomong, Pak ini enaknya diapain ya Pak ya, kita kemarin bilang itu the future of development itu konsolidasi lahan ya Pak ya sebenarnya ya, Pak ya, Pak Marat ya. Betul gitu. Jadi ini sebenarnya menarik. Nah, kembali lagi karakter, tadi saya tetap percaya bahwa karakternya itu sebenarnya open space-nya itu sendiri. Terkait dengan nanti bentuknya harus fisiknya apa. Tapi ini kontesnya duku atas Pak ya, karena kan setiap duku atas, karena tiap punya problem yang berbeda ya. TOD pasti punya sendiri-sendiri Mas. Strength-nya itu sendiri-sendiri. Gitu. Terima kasih Mas. Ya, oke. Sekarang saya jawab satu lagi pertanyaan. Mungkin ini ke Pak Heru aja deh Pak ya, dari Firzal. Ini cukup mengkritik saya juga dan saya juga ingin tahu sih sebenarnya. Teori duku atas memiliki area kawasan yang dapat dibilang cukup memadai atau luas. Bagaimana menyikapi TOD di suatu daerah yang dapat terbilang memiliki area sempit dan terapit dengan lahan-lahan properti yang bukan public private. Nah, jadi maksudnya kan TOD ini kan cakupannya luas nih Pak, terus ada lahan-lahan yang memang dia private gitu. Nah, sementara dibutuhkan misalnya mengikuti desain atau UDGL itu dibutuhkan sesuatu di situ. Nah, itu bagaimana Pak menyikapi dari pemerintah Pak untuk bisa mungkin mengalihkan atau bahkan memberikan pengertian bahwasannya lahan ini harus bisa digunakan secara publik gitu Pak. Ya. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya saya menyimak banyak pertanyaan, menarik semua nih pertanyaannya ini. Iya Pak. Tapi saya akan konsentrasi pada yang tadi disampaikan Mas Tommy. Ini terkait dengan hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya memang kita sadari betul, apa yang kita kembangkan itu kawasan-kawasan yang memang bukan kawasan publik sepenuhnya. Karena memang kawasan yang existing kan Pak ya. Iya, bukan betul. Kawasan yang baru. Inilah tantangan. Nah, ini tantangan bagaimana kita menata kawasan-kawasan private ini menjadi kawasan yang bisa juga dinikmati oleh publik. Nah, ini sebenarnya itu. Nah, sebenarnya kalau kita nanti ke depan ini, kalau kita lihat teman-teman yang bertanya itu merasa bahwa TOD ini sudah wujud belum. Nah, ini makanya tadi kok ini untuk siapa? Ya ini belum ini sebenarnya TOD-nya belum tersusun. Ya, kira-kira belum terwujud ya, ini. Maka yang tadi dikeluhkan dari banyak pertanyaan itu ya seperti itu. Asumsinya TOD duku atas sudah terbangun belum, baru akan dimulai. Nah, kira-kira begitu. Ya. Baru akan dimulai. Nah ini adalah maka ini menjadi ini menjadi kunci ini nanti Pak Farhad ini menjadi titik penentu. Kalau ini berhasil akan menjadi diikuti banyak orang. Nah kalau Pak Farhad nggak berhasil, lah ini akan tinggalkan banyak orang. Nah, kira-kira begitu. Berat ini Pak. Ya. Doanya Pak. Bagaimana mengkolaborasikan semua unsur. Nah gitu. Nah udah pasti bahwa kita harapkan
nggak akan mungkin lah pemerintah itu akan membangun dengan menggunakan kekuatan anggaran, itu sudah rasanya sudah nggak mungkin. Di negara manapun rasanya itu sudah ditinggalkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi partisipasi dari seluruh warganya itu diharapkan untuk bisa membangun kotanya. Nah, pemerintah itu ke depan mungkin hanya fasilitator sebagai yang mengkolaborasikan. Nah, kira-kira begitu. Nah, tadi ada dari titik-titik private yang kemungkinan dulu nggak bisa. Nah, ke depan, nah ini seyogianya itu tidak ada batasan sehingga orang bisa melintas pada kawasan-kawasan persil-persil private. Nah ini, nah, kenapa? Nah memang kita upayakan bahwa pergerakan-pergerakan itu tidak dibatasi oleh kafling-kafling yang sekarang kita ada. Nah tadi sebenarnya pertanyaan dari teman-teman sudah disadari, membangun tadi habit, nah itu tidak mudah. Nah ini yang pertanyaan pertama itu bagaimana membangun habit itu sendiri. Nah, dulu kita bayangkan orang itu kita menggusur orang yang di atas kereta itu setengah mati, nggak akan kebayang bahwa itu ternyata bisa. Nah, iya kan? Disemprotin, diapain kagak bisa itu. Nah, dipasangin pagar di atas Pak, nggak bisa naik, tetap aja naik Pak. Juga, nah hebat sekali. Nah, tapi ada kemauan itu wujud. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini juga sama. Jadi ke depan kita namanya pembangunan yang dulu berbasilnya persil, coupling. Nah, ini rasanya itu udah nggak tepat lagi kalau kita membangun kawasan yang sudah kita rancang untuk seperti ini, maka seyogianya memang nggak ada batasan sebenarnya. Jadi nanti akan berlintasan pada daerah-daerah private. Nah, sebagian private itu akan menjadi perlintasan kawasan-kawasan publik. Nah, ini yang sebenarnya nanti ke depan harusnya kita rancang ke sana. Nah, ini. Nah, yang terpenting ini bagaimana ini menciptakan tadi Mas Gito sampaikan bahwa ruang ketiga itu harus kita bisa kita optimalkan sehingga orang tidak jenuh pada saat kita bekerja, mau menuju kerja, pulang kerja, kita kan berada pada posisi ruang-ruang ketiga ini. Nah, ini ruang ketiga ini bagaimana dibuat nyaman, bagaimana ruang ini bisa dinikmati. Nah, kira-kira selama ini kita nggak segera menghindar dari tempat itu. Nah, cepat kan jalan kan kira-kira gitu, panas. Nah, kira-kira gitu kan suasana yang diharapkan tadi, ketemu sini, nggak saya harapkan ketemu di sini kan kira-kira begitu ini. Yang tadi Mas Gito jam 8 sudah ketemu nih orang yang berbeda kan kira-kira itu. Nah, ini yang ke depan yang kita harapkan sebenarnya justru nanti akan kita balik posisi itu. Nah, ini. Nah, justru inilah tantangan-tantangan dan bagaimana mewujudkan ini. Rasanya pemerintah daerah dengan kekuatan APBD-nya untuk mewujudkan ini secara tersistematis rasanya sulit. Nah, ini makanya ini salah satu strategi. Mudah-mudahan kalau ini berhasil, nah ini Pak Farhad nanti bisa berhasil, nah ini akan menjadi kunci sukses. Nah, cerita sukses yang luar biasa ini bagi semuanya. Nah, ini mudah-mudahan nanti dengan mengkolaborasikan semua lini, semua unsur. Nah, ini di sini sebenarnya ada keterlibatan semua pihak. Nah, makanya tadi si pemilik persil kemudian mengusulkan desainnya, ya ini sebenarnya desainnya itu dipandu itu supaya tidak bebas masing-masing nih. Nah, makanya perlu dibuatkan guidance umumnya. Nah, tadi yaitu panduan rancang kota ini. Nah, ini diharapkan dengan adanya itu penunjuk pengelola di sini adalah MRT, diharapkan ini bisa terarah. Nah, pembangunannya walaupun berbeda-beda banyak banyak desainer itu tetap punya arah dan punya punya karakter. Nah, tadi yang disampaikan bagaimana mewujudkan karakter. Karakter itu bukan diwujudkan karena fungsi-fungsi itu, tapi bagaimana arahan dari keseluruhannya. Nah, ini karakter itu. Nah, polanya, nah kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau itu nanti pengarahan karakter ini di pola yang bagus, pola yang jelas, mudah-mudahan ini akan memberikan karakter duku atas akan berbeda dengan karakter di blok M. Karakter di sini akan berbeda ada di sana. Kalau masalah fungsi sebenarnya ini karena didesain tadi harusnya ini pada semua kegiatan itu bisa ada di sana supaya dengan harapan tadi meminimalkan pergerakan transportasinya. Nah, ini ya tadi makanya dikeluhkan banyak naik taksi karena pergerakan seperti itu. Lah iya karena memang jadi Pak katanya berada di situ. Belum jadi sih Pak ini Pak masalahnya. Nah, ya udah pastilah ini belum wujud kira-kira begitu. Iya, Nah, ini mudah-mudahan ini sesuatu. Saya rasa itu pesan yang harus bisa disampaikan sih Pak. Ini masih bisa berkembang lebih baik dan lebih bagus lah. Belum wujud, gitu, Pak. Ini baru. Belum wujud baru tuh. Nah, itu harus. Yang sekarang mungkin sudah wujud belum. Ini jauh. Iya, sejauh. Itu belum kode sebenarnya. Itu masih dulu pengembangan zaman dulu yang masih berkonsep tidak berwawasan seperti itu. Nah sekarang yang dulunya dikembangkan seperti itu akan dijadiin ke dalam konsep TOD ini. Nah, ini makanya tadi ini nggak mudah. Nah, ini perlu transisi, perlu macam-macam kesiapan, menyiapkan macam-macam orangnya, kemudian menyiapkan semuanya lah kira-kira perangkatnya dan sebagainya.
Nah, ini saya kira yang kita bangun di sini justru kita berharap kolaborasi ini akan menjadi pembangunan yang mungkin lebih cepat mewujud daripada dibangun oleh pemerintah yang terdiri dari banyak sektor yang susah atau terus terang. Nah ini, mudah-mudahan kalau ini seperti ini ke depan itu bisa dipadukan pembangunannya. Nah ini, nah nanti model-model seperti ini, role model yang ini kalau memang berhasil ya kita coba terapkan pada kawasan-kawasan yang lain-lain yang mungkin tidak berbasis TOD. Nah ini, tidak semua itu berbasis TOD. Nah, tapi bagaimana mengemas konsepnya? Nah, kira-kira begitu. Mewujudkan bahwa pengembangan itu bisa dibangun dengan lebih sistematis, cepat, efisien, efektif. Nah, kira-kira begitu. Oke. Saya kira itu, Mas Tommy. Ya, ini menarik banget. Tapi saya coba untuk pertanyaan terakhir untuk masing-masing narasumber ya. Untuk kedepannya, untuk harapan kedepannya mungkin dari Pak Farhad dulu sebenarnya. Nah ini kan sebuah pilot project sebenarnya seperti disampaikan oleh Pak Heru tadi ya, untuk sebuah pengembangan TOD yang akan menjadi milestone gitu ya. Nah harapannya bila mana ini nanti akan berhasil, harapannya untuk kedepannya visi yang lebih besarnya lagi untuk setiap simpul-simpul itu apa Pak sebenarnya bagi MRT Pak? Ya, kawasan TOD Duku Atas itu, jadi kita strategi pembangunan proyek TOD itu tidak satu-satu gitu ya, satu kawasan terus kawasan lain nyusul gitu, enggak. Tapi kita berbarengan, kita berbarengan. Kita beberapa bulan yang lalu kita mengamati isu-isu apa saja yang akan muncul dan apa aja yang harus kita antisipasi, dan itu kita komunikasi terus dengan Pemprov. Ini proses feedback dari peraturan-peraturan yang ada sedemikian sehingga nanti pasti akan equilibrium pada titik tertentu di mana peraturannya ini nanti bisa diimplementasikan dengan baik, dan ini akan menjadi baku, dan mungkin di situlah mungkin DKI akan menjadi contoh bagi pemerintahan daerah yang lain untuk pengembangan TOD. Nah, harapannya ke depan sebetulnya MRT sendiri pasti akan fokus pada core bisnisnya MRT, yaitu pelayanan public transportnya yang tidak boleh ditinggalkan karena kita dibentuk mandatnya itu. Nah, bagaimana kita juga bisa melaksanakan atau mengelola TOD ini sedemikian sehingga nggak kabur gitu. MRT ini nggak kabur, ini perusahaan properti atau perusahaan TOD atau perusahaan public transport sih gitu kan. Nah, kita pertama kita telah membentuk anak usaha ITJ dan MITJ, ITJ dengan Transjakarta, MITJ dengan KAI gitu ya, sehingga nanti fokus itu bisa masing-masing bisa fokus pada trasenya masing-masing. Kalau MITJ dengan yang trase kereta api, ITJ dengan trase MRT. Nah, kedepannya kita harapannya apa? Kedepannya kita harapannya kita bisa sama-sama mensosialisasikan TOD secara staging ya, secara staging. Nggak bisa juga kita terlalu sosialisasi tapi nggak ada delivernya, nggak ada, delivernya nggak ada. Nah, harapan kami tentunya terutama bagi komunitas profesi arsitek yang bergumul dengan dengan pengembang investasi dan sebagainya ya terkait dengan sektor mixed use misalnya, itu bisa aktif untuk mempropos ide-ide pengelolaan atau ide-ide persil atau segmen-segmen di kawasan TOD dimanapun. Kita akan selalu terbuka, kita akan happy sekali menerima ide-ide tersebut. Masalah pendanaannya gimana, mungkin ada yang datang dengan, oh Pak ini pendanaannya sudah ada, dengan senang hati. Atau misalnya Pak pendanaannya belum ada, nanti kita pikirkan. Nah, tapi paling tidak kegiatan TOD ini sudah bisa come up dengan berbagai rencana-rencana tadi yang masih umum di UDGL bisa mulai didetailkan seperti itu. Harapan kedepannya juga kita bisa lebih luas lagi merubah wajah kota. Tapi kendala kita adalah lahan ya Pak Heru ya.
lahan ini kan asetnya juga bukan aset Pemprov juga nggak banyak sebetulnya di kawasan TOD gitu. Jadi gimana? Nah, kami sebetulnya men-challenge rekan-rekan desainer gitu ya, untuk kalau perlu melakukan approach gitu ke pihak privat misalnya, kayak yang tadi di kawasan TOD Duku Atas, come up dengan land consolidation project misalnya, di mana mungkin satu area dijadikan area publik, tapi area lain dijadikan area mixed use-nya gitu ya, sehingga itu jadi atraktif gitu. Nah, kita sangat open sekali dengan hal-hal yang seperti itu, dan kita akan selalu mungkin kedepannya perlu punya jalur ini ya, hot desk gitu ya, untuk bagaimana berkomunikasi untuk merealisasikan ide-ide tersebut. MRT akan selalu mencoba memperkuat dan mensosialisasikan untuk mendapatkan akses pendanaan. Kedua, membantu dalam aspek perizinan. Yang ketiga, ya mungkin terkait dengan ini ya, terkait dengan aspek lahan dan yang lain-lainnya, kami akan selalu coba untuk berkolaborasi seintens mungkin dengan komunitas profesi desainer. Jadi itu mungkin harapan kami ke depannya, nggak usah besar-besar proyek TOD gitu ya, yang penting kecil tapi bisa berhasil gitu. Kita akan mencoba bereksperimen terus. Mungkin ada yang tersandung, mungkin ada yang jalan, tapi sukses story nanti mungkin akan kita coba replicate di tempat lain. Ya. Lalu terima kasih Pak Farhad harapannya. Nah, saya mau ke Pak Gito untuk yang pertanyaan saya terakhir, Pak. Sebenarnya pencapaian perencanaan urban apa sih yang ingin dicapai ya, berkaca dari pengalaman proyek ini ya, yang seharusnya diterapkan di pengembangan kawasan lainnya, Pak? Pencapaian perencanaan urban seperti apa, Pak? Apa mau menghapuskan mazhab SHM mungkin? Sehingga nah, ya kira-kira gitu Pak, pencapaian urban apa sebenarnya yang ingin dicapai Pak, sehingga ada perencanaan yang baik untuk kawasan-kawasan lainnya Pak? Oke, baik Mas. Mungkin kalau pencapaian itu mungkin saya juga kaitkan juga dengan milestone menurut saya ya, dan itu juga penting supaya kita juga kalau bikin sesuatu yang muluk-muluk nanti kayaknya nggak sampai-sampai gitu ya, tapi kalau kita coba dia bagi menjadi beberapa tahap, menurut saya juga kita jadi punya semangat gitu ya, setelah satu milestone kemudian milestone lagi kita akan capai. Terus terang dari kami, kita paham bahwa namanya desain perkotaan itu tidak bisa fix ya. Misalnya kita merencanakan kota for another 30 years or 50 years kayak gitu ya, itu menurut saya ya itu memang bisa menjadi visi, tapi itu belum tentu menjadi sesuatu yang harus dipegang gitu ya. Karena kita melihat makin kesini itu tren di luar arsitektur, tren di luar properti itu merubah shift banyak sekali dari apa yang kita rasakan, kita kerjakan dari sini gitu. Kalau dulu tuh kayaknya 20 tahun nggak ada tren baru kayak gitu ya, 10 tahun nggak ada tren baru gitu. Kita tuh kayak sekarang itu kayak model per 5 tahun atau berapa pasti ada perkembangan baru kayak gitu ya. Ada yang harus dipikirkan lagi lebih lanjut kayak gitu ya. Dan itu sebenarnya memang nature-nya pekerjaan desainer sebenarnya. Desainer itu salah satunya juga dia mencari apa hal-hal yang bisa bukan waton lain ya, waton CC gitu bukan ya, tapi dia harus ada salah satu memperbaiki isu-isu yang ada. Nah, khusus untuk TOD-nya sendiri itu saya ingin bukan saya ya. Jadi kalau kita melihat Jakarta itu kita melihat bahwa Jakarta ini harus sangat aksesibel itu mungkin ke depannya gitu. Aksesibel itu apa? Ya dari mobil iya, ya dari public transport iya, ya dari pejalan kaki iya gitu. Jadi multimode versusnya itu menurut saya itu harus dibangun. Nah, TOD sendiri menurut saya juga ke depannya itu akan menjadi salah satu apa ya? Tetap akan menjadi salah satu tren karena orang juga kita lihat bahwa
properti dan kebutuhan perumahan terutama kayak gitu ya, itu juga sudah mulai susah gitu ya. Kita juga tidak bisa membuat lahan baru terus kayak gitu ya. Kita ekspansi keluar. Nah, menurut saya salah satu adalah kita berbagi ruang, dan berbagi ruang menurut saya salah satu yang paling ideal, salah satu yang paling bisa diterima itu adalah di kawasan-kawasan yang dekat dengan titik public transport. Memang akan beda misalnya kita di Duku Atas dengan misalnya di Nganci Sauk, atau mungkin di beberapa kawasan lain, atau nanti Jakarta Kota, atau mungkin Lebak Bulus kayak gitu, itu pasti akan lain. Nah, di sini kita juga melihat bahwa sebenarnya densitas bisa menjadi alasan ya mengapa nanti orang sebenarnya akan cukup nyaman untuk tinggal dekat dengan titik-titik public transport ini untuk memudahkan perpindahan. Jadi sekarang misalnya orang, kalau Depok mungkin enak ya, Depok itu masih ada jalur kereta yang cukup prominent kayak gitu ya. Mungkin mungkin beberapa daerah lain gitu ya, itu sangat terasa gitu ya ketika mereka akan mencapai ke Jakarta gitu ya. Mungkin saya bilang misalnya daerah Cibubur lah kayak gitu ya, mungkin sekarang sudah ada harapan gitu ya, sudah akan mendekati, tapi sangat kebayang bahwa mungkin orang itu akan bertransportasi dari situ ke pusat kota itu ya mungkin masih kayak saya dulu sangat ngalamin beberapa teman rekan saya kayak gitu, berangkat jam berapa dari rumah gitu ya, habis sholat subuh gitu misalnya gitu ke Jakarta kayak gitu ya. Nah itu menurut saya kita sudah tidak usah lagi hidup seperti itulah kayak gitu. Jadi maksudnya kita kembali lagi sebenarnya kota itu buat manusia. Menurut saya manusia juga harus sehat. Salah satunya ya memang kalau memang kita membutuhkan ruang tinggal yang cukup praktis, nah itu jaringan-jaringan transportasi publik itu memang menurut saya titik-titiknya jadi alasan gitu ya, jadi alasan titik pengembangan. Selama ini kita nggak pernah gitu, kita nggak pernah mulai start titik nol pengembangan misalnya dari stasiun Manggarai misalnya gitu. Padahal Manggarai itu dari dulu desainnya jadi stasiun terminus dan segala macam kayak gitu ya, di desain besar gitu. Karena orang nggak kebayang, dan akhirnya yang sana yang ada di sana ya mungkin kelasnya akhirnya ada separasi kelas. Nah ini menurut saya di era modern ini, terutama di dalam kita berkota, ini masing-masing ada yang naik dan ada yang turun ini gitu. Jadi nanti mudah-mudahan kita ketemu di agak mendekati tengah lah. Dan itu menurut saya nanti sangat baik buat kota, karena salah satu mungkin gitu ya ketika kita mengenal siapa di kanan kiri kita gitu, sering ketemu di ruang publik gitu ya, ruang publik ya cukup bagus gitu ya, itu mungkin vandalisme itu juga makin lama makin berkurang menurut saya gitu. Karena orang merasa memiliki ruang publik tersebut ya Pak ya. Memiliki ruangnya betul gitu. Nah kedepannya itu ya, jadi kedepannya akhirnya kembali lagi ke manusia gitu. Tapi kalau dari sisi dekatnya sih ya, oke lah, kita tadi sudah lihat Pak Heru, sudah lihat Pak Farhad, kita step by step dari yang memang kita bisa lakukan dulu aja Mas. Itu aja Mas. Ya, oke, terima kasih. Untuk Pak Heru nih Pak, yang terakhir Pak. Sebenarnya sebagai dari sisi Pemda DKI sendiri Pak, impact dan benefit seperti apa Pak? Khususnya bagi masyarakat, kita kan semuanya tentu balik lagi ke masyarakat Pak ya. Bagi masyarakat itu impact-nya akan seperti apa sih yang ingin dicapai atau disasar oleh pemerintah DKI akan pengembangan teori duku atas ini Pak? Ya, pasti itu semua tujuannya memang membangun ini memang ke depannya itu untuk masyarakat ya. Nah, yang terpenting bagaimana itu pembangunan itu bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat, itu yang penting pertama. Nah, kita pahami selama ini kita punya namanya rencana detail tata ruang, rencana tata ruang. Nah, itu di sana sudah diatur bagaimana mekanisme prosedurnya untuk mencapai ke sana, dibuatkan indikasi program, kemudian di indikasi program itu diadop oleh semua sektor untuk dilaksanakan. Ini. Namun kembali lagi untuk mewujudkan ini berpulang kepada kemampuan APBD. Nah, ini. Kemudian APBD itu ditranslasikan, tidak mungkin hanya untuk membangun kawasan yang seperti ini saja. Nah, ini. Untuk APBD itu dikembangkan atau diarahkan kepada hal-hal yang sangat
sangat penting dan sangat strategis yang memang diperlukan oleh masyarakat secara luas. Nah, ini. Sementara TOD itu kita bangun dengan berorientasi pada kawasan-kawasan yang memang cakupannya itu sudah ditentukan. Nah, ini. Nah, dengan adanya metode seperti ini diharapkan itu perwujudan pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat itu bisa segera terwujud. Nah, ini. Jadi mempercepat mewujudkan apa yang kita rencanakan. Nah, ini. Nah, selama ini memang cara-cara yang mungkin ya ini akan kita tempuh saat ini merupakan hal baru ini. Nah, ini mudah-mudahan kalau ini cerita ini menjadi cerita yang sukses, cerita yang bagus, ini metode-metode ini bisa dikembangkan untuk mengembangkan kawasan-kawasan yang lain sehingga masyarakat itu akan lebih cepat merasakan apa yang dirancang, apa yang direncanakan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dengan seperti itu masyarakat baru tahu ini sudah wujud. Nah, selama ini mungkin hanya berada di level kertas, di level perencanaan. Nah, kira-kira begitu. Ya, oke. Ini salah satu. Terima kasih. Saja, Mas. Ya, oke. Terima kasih. Karena waktunya juga sudah terbatas dan sudah malam juga. Terima kasih buat semua bapak-bapak semua, kehadirannya, informasinya sangat berharga. Semoga masyarakat dapat mencernanya dengan baik, dengan positif, sehingga mendapatkan masukan-masukan yang tentunya akan membuat development ini akan menjadi lebih ke depannya, Pak ya. Jelas harapan dan mimpi kita kualitas transportasi Jakarta dapat menjadi setara dan lebih baik dari kota-kota metropolis dunia. Jakarta merupakan milik dan menjadi barometer bagi seluruh kota di Indonesia. Ubah Jakarta menjadi suatu keniscayaan untuk dapat direalisasikan. Tidak hanya jadi konsep yang tersimpan rapi di rak-rak dokumentasi penggagasnya. Regenerasi kota dimulai dari desain perencanaan yang baik, karena desain yang baik dapat mengubah kebiasaan pelaku di dalamnya. TOD Duku Atas merupakan langkah awal yang baik untuk regenerasi kota Jakarta. Mengubah Jakarta menjadi kota yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua kalangan masyarakat untuk beraktivitas di dalamnya. Jadi Jakarta, mari kita berubah. Bersama saya Tommy Arif, jumpa lagi di ruang-ruang kelas berikutnya. Selamat malam dan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah, selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Ya, semoga cepat sembuh, Pak Farhad semuanya. Semoga sehat selalu. Pak Farhad. Ya, silakan live, Pak. Ya. Teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya. Terima kasih ya semuanya. Izin live. Terima kasih Mas Tommy. Oke, wah diskusinya asik ya. Oke, teman-teman sekelas, sebelum menutup diskusi malam ini, saya mau mengingatkan kembali ya untuk mengisi form evaluasi seri hari ini. Linknya ada di kolom chat ya. Oke, silakan ditulis juga di dalam form tersebut, ada kritik dan saran dari teman-teman sekelas. Itu sangat membantu kelas ke depannya. Gitu. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel kita, Saya Talks, di YouTube dan nyalakan notifikasi agar kalian nggak ketinggalan setiap seri tiap bulannya. Oke, terima kasih kepada Pak Gito, Pak Farhad, dan juga Pak Heru selaku pembicara. Terima kasih juga kepada IAI Jakarta dan juga para sponsor yang telah membantu keberjalanan acara. Oke, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, saatnya pengumuman untuk 3 penanya terbaik. Saya ucapkan selamat kepada Mas Muhammad Yusuf, Mas Elang Fariska Wirakusumah, dan Mas Firzal Nur Cahyo. Nah, kepada nama-nama yang telah disebutkan, silahkan DM nomor HP dan alamat ke Instagram @studio_sa_e untuk pengiriman hadiah. Oke, saatnya foto bersama dulu ya. Jadi, monggo teman-teman sekelas silahkan dinyalakan videonya. Ya, oke. Wah, banyak. Oke. Ya, operator udah siap? Oke. Ya, ini akan ada 3 kurang lebih ya window-nya. Oh, 6. Ada 6 window, jadi kita gaya terus ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Next. Oke, bentar. Tahan dulu ya. Ready? Ya. 1, 2, 3. Tahan lagi, kita window ketiga. Siap, 1, 2, 3. Lagi.
Window keempat. 1, 2, 3. Oke. Window kelima. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Ya. 1, 2, 3. Oke, ya sampailah kita di penghujung acara. Oke, teman-teman sekelas, nantikan seri S-Class selanjutnya ya. Stay tune di IG kita, Studio Sae. Dan selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Izin live dulu Pak Heru, Pak Gito, dan rekan-rekan semua. Terima kasih, Pak. Izin live ya, terima kasih. Saya